laki-laki ruangan Lataka yang berjaga pada pagi hari ini. Oke, boleh saya bertanya namanya siapa Pak? Martin. Martin. Oke, laki-laki apa? Oke, tanggal lahirnya Pak? 11 Oktober 1992. 11 Oktober 1992. Oke, alamat tempat tinggal Pak? Sumba. Sumba. Oke. Baik Pak, di sini kita akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan juga tingkat pinggang ya Pak. Tujuannya itu untuk mengetahui status gizi pasien sekarang itu seperti apa. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan pengukuran berat badan menggunakan timbangan elektronik, di mana timbangan harus dikalibrasi setiap kali timbangan dipindahkan ke lokasi lain, dan pasien harus dipastikan kandung kemihnya itu kosong dan sebelum makan. Oke, Pak, baik Pak. Ini silakan Pak dilepas jaket sama sepatu dan juga kaos kakinya ya Pak, dan juga barang-barang berat yang sedang dikenakan. Oke, sebelum melakukan pengukuran berat badan. Silakan Pak. Di sini kami sudah menyiapkan instrumen yang telah dikalibrasi dengan benar. Di sini timbangan akan diletakkan pada permukaan yang keras, rata dan tegak lurus. Dan saya akan meminta pasien, silakan Pak. Oke. Baik Pak. Di sini Bapak akan berdiri tanpa bantuan dari saya. Oke, yang rileks ya Pak. Oke, silakan ditarik nafasnya Pak. Oke, biar rileks diulang. Baik. Oke, Bapak harus melihat lurus ke depan. Oke, baik. Berdiri dengan santai, rileks, tetapi tidak tegang ya Pak. Oke, sudah. Silakan turun Pak. Oke. Pak, bisa berdiri ulang lagi Pak, saya akan sini dulu ya. Baik. Baik, ulangi pengukuran ketiga. Jika selisih antara dua pengukuran pertama itu lebih dari 0,1 kg. Nah, nanti diambil nilai rata-rata dari dua pengukuran terdekat. Kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Tinggi badan diukur menggunakan stadiometer atau mikrotois. Nah, pakaian yang harus digunakan yaitu yang minimalis, yaitu agar mudah melihat postur tubuh dapat terlihat dengan jelas. Lalu bagi pasien wanita, sebaiknya kepang atau kondenya itu dilepas jika mengaku pengukuran tinggi badan. Baik Pak, silakan dilepas jaket, baju sama sepatunya ya Pak untuk melakukan pengukuran tinggi badan. Diukur pada posisi berdiri dengan posisi tumit pasien, bokong pasien, dan juga punggung pasien itu menyentuh permukaan yang tegak datar. Nah, oke, dengan tumit berdempetan, baik, berdempetan. Lalu kaki lurus, lengan di samping, dan bahu dalam posisi rileks. Oke, baik. Kepala harus diposisikan pada bidang Frankfurt atau titik paling inferior dari margin orbital pada tingkat yang sama dengan tragion. Oke. Saya akan meminta pasien menarik nafasnya. Oke. Lalu dihembuskan untuk merilekskan bahunya. Baik, saya akan menurunkan headpiece. Oke. Headpiece.
ke bawah untuk menyentuh pucuk kepala dari pasien. Oke. Baik, mata pemeriksa harus sejajar dengan skala yang akan dibaca untuk menghindari kesalahan saat pembacaan tinggi badan pasien. Baik. Oke. Oke, baik. Kembalikan headpiece, lalu saya akan mencatat hasilnya. Kemudian saya akan melakukan pengukuran ulang, di mana saya akan menarik headpiece tadi kembali. Oke. Baik, sudah. Baik, lakukan pengukuran ulang. Jika perbedaan antara dua pengukuran pertama lebih dari 0,7 cm, maka ambil rata-rata dari dua pengukuran terdekat. Baik, kita akan persiapkan instrumen dengan benar dan pita pengukur harus kuat dan fleksibel, tetapi tidak elastis. Baik, persiapkan pasien, posisi berdiri tegak. Oke, baik. Saya akan meminta pasien menanggalkan pakaian atau mengekspos area perut yang akan diukur. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan menentukan titik pengukuran, titik tengah. Oke, baik. Titik tengah antara kristal iliaka dan subcosta 12 di garis tengah aksilaris. Lalu saya akan melakukan pengukuran pada pinggang. Pada pinggang. Ikat pinggang dengan benar. Mulai pengukuran dengan titik 0. Oke, tarik lurus dengan lembut menyentuh permukaan kulit. Pastikan tekanan pada pita tidak membuat kulit perut keriput. Baik. Saya akan membaca skala. Baik. Saya akan membaca skala di titik yang tepat yang sama sejajar dengan pita pengukur yang akan dibaca. Oke, saya akan mencatat hasilnya. Baik. Kita akan melakukan pengukuran 2 kali. Baik, silakan diangkat. Lakukan pengukuran ketiga jika perbedaan antara kedua pengukuran pertama lebih dari 0, cm, kemudian ambil rata-rata dari dua pengukuran terdekat, kemudian catat hasilnya. Lalu menginterpretasikan hasilnya. Risiko tinggi jika lingkar pinggang dari pasien pria lebih dari 90 cm dan bagi pasien wanita itu lebih dari 80 cm. Kemudian perhitungan BMI dan interpretasinya. Hitung BMI dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Baik Bapak, sudah dilakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan dan juga lingkar pinggang ya Pak. Nah, jadi di sini dari hasil indeks massa tubuh Bapak itu di 20,4. Jadi kalau berdasarkan populasi di Asia, Bapak termasuk normal ya Pak? Oke, tinggal dipertahankan saja ya Pak berat badannya. Oke, jadi untuk lingkar pinggang Bapak termasuk dalam batas normal ya Pak? Nah, masih di bawah 90 cm. Maka Bapak bisa mempertahankan saja pola makannya ya Pak? Oke, apakah ada pertanyaan Pak? Saya pikir mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih.